Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di podcast Asik Fisika. Iya, pada episode kali ini kelompok kami akan membahas tentang fenomena yang sering kita jumpai, yaitu mengapa bendungan lebih tebal pada bagian bawah dibandingkan bagian atas. Untuk membahasnya telah hadir 3 narasumber. Sebelumnya, perkenalkan saya sebagai host. Perkenalkan, nama saya Hesti Anjani dari program studi pendidikan fisika. Di sini ada 3 narasumber kami dari kelas 11-1. Yang pertama, narasumber pertama yaitu, silahkan perkenalkan namanya. Ya, narasumber kedua silahkan. Nama saya Fauza. Narasumber ketiga. Perkenalkan, nama saya Iqbal Fauzi. Oke. Dari kelas 11-1 benar? Benar 11-1. Oke. Jadi di sini untuk membahasnya, mari kita mulai dahulu tentang penyajian masalah dulu ya. Di sini ada pertanyaan saya, pernah nggak sih para narasumber sekalian melihat bendungan? Pernah ya. Bendungan itu kan dibuat oleh tangan manusia yang begitu kokoh dan tebal ya. Jadi di sini muncul pertanyaan saya, ketika kita melihat bendungan, bagian bawahnya tampak lebih tebal dan kokoh, mengapa tidak dibuat sama tebal dari atas sampai bawah? Boleh dijawab dulu narasumber pertama. Karena tekanan air yang bekerja pada bendungan tidak sama di setiap kedalaman. Semakin ke bawah, tekanan air semakin besar. Iya. Selanjutnya muncul lagi nih pertanyaan saya, mengapa tekanan air bisa semakin besar ketika kedalamannya bertambah? Boleh dijawab dulu narasumber kedua. Hal ini berkaitan dengan tekanan hidrostatis. Tekanan hidrostatis adalah tekanan yang diberikan oleh zat cair yang diam pada suatu titik di dalam cairan. Iya. Boleh ditambah oleh narasumber ketiga. Besarnya tekanan hidrostatis dipengaruhi oleh massa jenis zat cair, percepatan gravitasi, dan kedalaman titik dari permukaan zat cair. Iya. Katanya tadi besarnya tekanan hidrostatis yang dipengaruhi oleh massa jenis zat air ya. Ada lagi nih muncul pertanyaannya, apakah ada rumus yang menjelaskan hubungan tersebut? Ya, boleh dijawab oleh narasumber pertama. Ada. Ya. Tekanan hidrostatis dapat dinyatakan dengan persamaan berikut. P sama dengan R R dikali R HO GH. dikali G. Iya. Oke, narasumber pertama juga. Ada lagi tambahannya? Dari persamaan tersebut tadi terlihat bagaimana? Dari persamaan tersebut terlihat bahwa tekanan berbanding lurus dengan kedalaman. Jika kedalaman bertambah, maka tekanan juga meningkat. Ya, katanya tadi kata narasumber pertama, dari persamaan tersebut terlihat bahwa tekanan berbanding lurus dengan kedalaman. Jika kedalaman bertambah, maka tekanan juga meningkat. Begitu ya narasumber 1 dan 2, 3. Ya, begitu ya. Selanjutnya kita masuk dulu ke analisis fenomena. Di sini ada pertanyaan saya, bagaimana hubungan konsep ini dengan bendungan? Boleh dijawab dulu dengan narasumber kedua kita. Pada bagian atas bendungan, kedalaman air relatif kecil sehingga tekanannya juga kecil. Namun pada bagian bawah, kedalaman air jauh lebih besar sehingga tekanannya lebih besar. Iya, narasumber tadi menjawab di bagian atas bendungan kedalaman air itu relatif lebih kecil sehingga tekanannya juga kecil. Namun pada bagian bawah bendungan kedalaman air jauh lebih besar sehingga tekanannya juga lebih besar. Oke. Selanjutnya ada tambahan dari narasumber ketiga nih. Ayo Iqbal. Karena menerima tekanan terbesar, bagian bawah bendungan harus dibuat lebih tebal agar mampu menahan gaya dorong air dan tetap aman digunakan. Iya. Narasumber ketiga tadi menambahkan karena menerima tekanan terbesar, bagian bawah bendungan harus dibuat lebih tebal agar mampu menahan gaya dorong air dan tetap aman digunakan. Oke, ada lagi nih pertanyaan. Jadi, desain bendungan sebenarnya merupakan penerapan konsep fisika dalam kehidupan sehari-hari, bukan? Benar. Benar. Oke, silakan dijawab narasumber kedua.
Para insinyur menggunakan konsep tekanan hidrostatis untuk menentukan ketebalan dan kekuatan struktur bendungan. Iya, betul sekali ya jawaban dari narasumber kedua. Katanya para insinyur menggunakan konsep tekanan hidrostatis yang menentukan ketebalan dan kekuatan struktur bendungan. Iya. Apakah para narasumber sudah memahami tentang materi kita kali ini? Sudah. Apa judul materi kita? Membahas tentang apa kita ini? Tentang tekanan hidrostatis. Oke, berarti para narasumber sudah memahami apa itu tekanan hidrostatis ya. Oke, baik. Mungkin kita masuk ke kesimpulan dulu. Nah, kesimpulan kali ini dari diskusi kita dapat disimpulkan bahwa tekanan hidrostatis sering bertambahnya kedalaman zat cair. Oleh karena itu, bagian bawah bendungan menerima tekanan yang lebih besar dibandingkan bagian atas, sehingga harus dibuat lebih tebal dan lebih kuat. Oke, narasumber ada kesimpulannya. Silakan dulu narasumber pertama. Fluiditas sangat bermanfaat dalam perancangan sebagai bangunan yang berhubungan dengan air. Iya, katanya tadi kata narasumber pertama yaitu Ismet Abdullah, dia menyatakan bahwa fluiditas sangat bermanfaat dalam perancangan berbagai bangunan yang berhubungan dengan air gitu ya. Oke, ada tambahan dari narasumber kedua, Kesimpulannya, kita memahami konsep fisika membantu kita menjelaskan berbagai fenomena di sekitar kita. Iya. Kata narasumber kedua tadi, kita lebih memahami konsep fisika membantu kita untuk menjelaskan berbagai fenomena di sekitar kita gitu ya. Oke, ada tambahan dari narasumber ketiga? Konsep fisika juga membantu menciptakan teknologi yang aman serta bermanfaat bagi masyarakat. Iya, katanya tadi konsep fisika ini dapat membantu menciptakan teknologi yang aman serta bermanfaat bagi masyarakat. Ya, semoga benar-benar bermanfaat nih tekanan hidrostatis yang kita pelajari dalam pertemuan ini. Oke, terima kasih telah mendengarkan podcast kelompok kami. Semoga pembahasan tentang fluiditas ini menambah pemahaman kita mengenai tekanan hidrostatis dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih, sampai jumpa pada podcast berikutnya. Oke.